Halo teman dan sahabat dimanapun Anda berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei, Taiwan, Jerman, Rusia, dan Korea Selatan, dan juga di beberapa negara lain yang sering menghubungi saya dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Oke ya. Jadi saya ucapin salam sehat dan selamat menyambut tahun baru, di mana kita sudah mengakhiri tahun 2021 dan sekarang dia adalah minggu pertama kita memasuki tahun 2022. Oke. Jadi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu bagaimana rahasianya agar kita hidup berbahagia. Oke, teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman bisa subscribe kalau mau dapatkan wisdom secara mingguan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian yang teman-teman mungkin yang merasa, oh saya kepingin lihat wisdom-wisdom yang lain yang sudah lewat, tidak apa-apa, teman-teman bisa klik di atas i atau di sini gitu ya. Klik di situ, ada wisdom-wisdom setiap minggu. Dan di dalam channel saya ini teman-teman juga bisa menikmati sebuah edukasi secara gratis yang saya berikan, yaitu mengenal di dalam dunia trading, di dalam berbagai strategi dan berbagai insight atau pengetahuan yang saya berikan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat global ya, secara khusus, global secara meluas ya. Oke, jadi teman-teman bagaimana sih kunci rahasia yang akan saya sampaikan di video ini, jadi stay tune sampai tuntas. Oke, teman-teman, sebuah statement mengatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk saudara dan saya. Saya mengerti sebuah kata yang mulia yang cukup sederhana ini dan begitu gampang barangkali untuk kita ucapkan, namun sulit di dalam penerapan atau aplikasinya. Itu bukan ya? Kenapa demikian sulit ya? Karena itulah yang menjadi penghalang kita di dalam kita hidup untuk menikmati kebahagiaan hidup ini. Kenapa susah ya teman-teman? Kalau saya sendiri saya coba pikir kenapa susah, karena termasuk saya sendiri, saya tentu menganalisa diri sendiri itu. Jadi kalau saya menemukan bahwa sulitnya ketika saya mengucap syukur, karena seringkali adalah pertama kita sebelum mengucap syukur, atau sulit kita mengucap syukur karena pertama kita dilandasi sebuah persoalan, yaitu pikiran yang selalu negatif. Oke. Kedua, kenapa saya sulit mengucap syukur? Seringkali mungkin ya, dan kemungkinan itu di dalam hati saya yang tidak bersih atau kurang tulus. Ketiga, kita selalu memandang pihak lain itu selalu kita mencari-cari kelemahannya. Oke ya. Nah, ini yang perlu kita bereskan teman-teman. Jadi begini, kadang-kadang begini ya, kenyataannya yang saya selalu terima. Kadang kita kan menerima sesuatu, tapi kalau kita tidak memiliki positive thinking gitu ya, maka kita bisa malah bukannya bersyukur ya, berterima kasih, tapi seringkali kita malah mengecam gitu. Dan kita mengeluh begitu ya. Kalau kita terima sesuatu itu secara gratis loh. Ya. Misalnya ya, saya sering menemukan di dalam channel saya ini, saya memberi ilmu yang gratis. Saya merekam dengan jeripaya. Saya merekam dengan biaya seperti ini ya. Kita keluarkan biaya internet, kita keluar edit dan sebagainya. Itu kan semua mengamakan biaya waktu ya. Jadi, tapi saya sering menemukan ya, ada saja orang-orang yang bukannya mengucap syukur ketika apa yang saya berikan ya, malah dia istilahnya apa itu? Menyinyir gitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan begini, kalau memberi ilmu itu hanya begini-begini saja, itu penipu. Waduh, bisa dibayangin ya kalau posisi Anda seperti saya begitu. Kita sudah berjeripaya dengan berusaha gitu kan. Kita memberikan saya gratis. Siapa yang bayar saya? Nggak ada yang bayar saya kan. Nah, kita dengan tulus untuk memberikan edukasi, untuk menyadarkan masyarakat misalnya ya, masyarakat Indonesia, kemudian untuk orang-orang yang sampai terjebak di dalam dunia trading misalnya kan, dalam channel saya ini. Tapi selalu saya
bahkan mendapatkan nyinyiran, kadang-kadang bahkan mendapatkan fitnah tuduhan yang sangat itu ya, kadang mau marah, mau apa, begitu rasanya, ya kan? Karena kita malah dianggap penipu dan sebagainya, gitu ya. Oke, teman-teman, itu adalah kita bisa menilai bahwa orang tersebut tidak tahu mengucap syukur, atau sulit ya untuk mengucap syukur. Teman-teman, ketika survei menunjukkan ketika kita tidak bisa mengucap syukur, itu akan membuat hidup kita akan jauh lebih susah, dan kemudian kita akan sulit menikmati kehidupan ini dengan nikmat tentunya. Oke ya. Oleh karena apa? Karena kita memandang segala sesuatu itu adalah gelap adanya, jelek adanya. Kita tidak bisa menikmati sebuah keindahan rasanya dalam hidup ini. Dan itu secara medis pun bisa akan memperpendek umur kita. Jadi berhati-hati teman-teman ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih kita akan memulai dengan mengucap syukur, teman-teman? Jadi saya bersyukur, saya memulai ya. Marilah kita memulai bersyukur. Pertama, di tahun 2021 saya bisa melewati, dan hingga saat ini saya bisa berbicara di sini karena Tuhan memberi saya kesehatan yang baik dan masih memelihara saya. Saya bersyukur ya, bukan berarti saya mendadak jadi orang kaya saya baru bersyukur gitu. Dapatkan sesuatu yang gede baru saya bersyukur, oke? Dan kemudian teman-teman, saya juga sangat bersyukur di akhir tahun saya terharu atau gimana ya ungkapan yang sangat ya, intinya bersyukur lah ya. Saya dikirimin oleh teman dan sekaligus sebagai penulis buku ini ya, Samsul Tandian ya. Ini langsung penulisnya yang kirim ke saya, dan beliau adalah sahabat baik saya. Ini ya, teman-teman bisa lihat nggak ya, atau saya begini ya. Jadi judulnya adalah 365 goresan kata motivasi mengucap syukur. Jadi kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara memulainya mengucap syukur, inilah buku akan membantu Anda ya. Ya, jadi terima kasih Pak Samsul Tandian ya, sudah mengingatkan saya untuk belajar mengucap syukur lewat bukunya. Oke, nah teman-teman, apa isi bukunya? Saya akan mengutip 5. Beliau mengajarkan cara mengucap syukur. Mari kita ini lihat ya. Saya akan perlihatkan. Saya sangat senang ya. Nah, bahkan dalam buku ini pun diajarin setiap hari, setiap tanggal. Berarti dalam 1 tahun setiap hari kita mengucap syukur ya. Kemudian saya akan bacakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari. Oke. Tanggal 1 Januari, cara mengucap syukur adalah dikatakan ketika kita mengucap syukur, kita sedang membawa hati kita ke hadirat Tuhan atau pencipta. Wah, ini luar biasa. Teman-teman, ingat ya, namanya hati itu adalah pusat kehidupan ya. Kalau hati Tuhan, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Hatinya Tuhan itu ya, berarti kita sudah masuk inti kehidupan dalam pencipta kita, bukan ya? Luar biasa. Lalu tanggal 2 Januari dikatakan mengucap syukur bukan tentang berapa banyak, tetapi kapan Anda merasa cukup. Ini menyangkut manusia. Bahkan di dalam dunia trading kita selalu ajarkan bahwa satu hal yang harus kita hindari adalah greedy. Artinya apa? Jangan serakah. Karena pada prinsip ketika kita serakah, kita tidak pernah akan bisa mengucap syukur, karena kita tidak pernah merasa cukup. Saya juga ada murid-murid misalnya ya, kalau kita ajarin dia di dalam dunia trading itu, kalau dia profit loh ya. Tapi kadang dia masih mengeluh kok dikit itu profitnya. Itulah ya, nggak pernah merasa cukup itu kan. Padahal kebanyakan banyak yang terjun dalam dunia hancur gitu kan ya. Bahkan loss habis-habisannya. Tapi itulah ya. Jadi sekalipun kita dikit, tapi kalau kita bisa merasa cukup, maka kita akan tahu mengucap syukur. Jadi penting teman-teman. Oke. Lalu di tanggal 3 Januari dikatakan kita tidak perlu menunggu semuanya baik baru mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurlah karena kita punya Tuhan yang baik. Itu yang penting teman-teman.
Kalau kita tidak punya Tuhan yang penting, sehebat apapun teman-teman, akan hidup ini akan sia-sia. Benar. Karena hidup hanya sementara. Teman-teman merasakan? Nggak terasa sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Di tahun 2022. Coba, apakah Anda merasa begitu lama? Enggak. Ya, artinya apa? Anda jangan merasa saat ini muda, nggak terasa Anda nanti sudah jadi kakek-kakek, artinya tidak lama lagi Anda akan hilang dari peredaran. Jadi hidup ini singkat. Apa yang bisa kita dapatkan? Apakah kita, maksudnya begini, kalau kita serakah-serakah ya, semua kita dapatkan, apalagi kita hanya pikir bisa kita pertahankan untuk selama-lamanya, nggak bisa. Ya, kita hanya bisa nikmati sementara. Jadi mari kita belajar mengucap syukur, mendekati Tuhan, ya kan, masuk ke dalam hadirat hatinya Tuhan. Ya, dengan demikian supaya Tuhan berkenan dengan kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dalam hidup ini. Oke. Kemudian di tanggal 4 Januari dikatakan orang yang setia mengucap syukur dapat melihat Tuhan. Wah, ini luar biasa, ya. Mengubah lembah kekelaman menjadi lembah pengharapan. Ini menarik ya. Orang yang setia mengucap syukur itu dapat melihat Tuhan. Dan maksudnya begini ya. Kalau tahu-tahu kita sudah melihat Tuhan, berarti kita sudah sampai di surga itu ya. Oke. Orang setia mengucap syukur dapat melihat Tuhan mengubah lembah kekelaman menjadi lembah pengharapan. Nah, jadi hati-hati membaca kalimat termasuk tanda bacanya. Oke ya. Jadi kalau tidak bisa salah tafsir. Oke. Jadi begini teman-teman, ini luar biasa. Jadi kalau kita setia mengucap syukur, sebetulnya ketika kita dalam kesulitan pun, kita bisa akan melihat dan merasakan bagaimana Tuhan mengubah lembah kekelaman, lembah kesulitan itu menjadi lembah pengharapan. Teman-teman, kalau kita tahu mengucap syukur sampai saat ini, kalau teman-teman bisa melihat saya berbicara dan saya juga bisa berbicara, kita harusnya sangat bersyukur karena Tuhan telah melewatkan kita dari sebuah lembah kekelaman, di mana masa-masa kritis tentang pandemi kemarin kan ya, menyangkut Delta terutama itu, di mana rumah sakit nggak bisa tampung dan waduh, itu binatang itu manusia itu sudah hampir nggak ada bedanya itu ya, misalnya dengan makhluk lain yang nyawanya itu kayak tidak berharga deh gitu loh ya. Bahkan kita sering melihat ada orang ya, kalau di luar negeri gitu sampai tumbang di jalanan begitu ya, sehingga diangkut pakai truk dan sebagainya gitu. Oke. Dan bahkan ada banyak ya, kita mulai sudah nggak bisa atau tidak sempat bikin upacara pemakaman dengan layak sebagai manusia tuh ya. Namun sekarang kalau kita masih bertambah, kan kita bersyukur dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah lembah kekelaman, lembah krisis sekarang menjadi lembah pengharapan teman-teman. Kalau kita memantau di dalam dunia global, ekonomi sudah membaik, bahkan di Indonesia sendiri kita lihat kan ya, PPKM sudah tidak ada, lockdown sudah tidak ada, dan kita melihat orang sudah bisa tamasya. Kalau Anda ke tempat-tempat tamasya sekarang sudah penuh, ke mall-mall sudah. Waduh, hanya bedanya apa? Ini masih situasi pandemi. Bedanya hanya dulu ramainya nggak pakai masker, sekarang ramai pakai masker. Hanya itu saja. Yang menganggap ini masih pandemi. Tapi sebenarnya secara keramaian itu sudah nggak ada bedanya. Oke? Jadi di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu mengucap syukur, maka kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan ya di dalam hidup kita, dalam mengubah air mata menjadi air air anggur ya. Oke, air mata artinya di dalam kesulitan dan Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Itu penting. Oke. Dan 5 Januari itu dikatakan bahwa mereka yang pandai menemukan cara untuk mengucap syukur adalah selalu punya alasan untuk hidup di dalam kebahagiaan. Inilah kuncinya kebahagiaan, yaitu apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Apa artinya segala hal? Segala kondisi, ya. Baik Anda merasa suasananya nyaman, baik Anda merasa susah dan lain sebagainya, tapi mengucap syukurlah. Karena dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dari lembah kekelaman menjadi lembah pengharapan. Maka kita teringat itu Raja Daud ya pernah mengatakan bahwa dia tidak takut malah bahaya. Oleh karena apa? Karena dia tahu Tuhan menyertainya. Oke, teman-teman, salam sukses dan
Salam berpengharapan di tahun yang baru ini. Mari kita terus berkarya di dalam hati yang tulus dengan pikiran yang bersih atau pikiran yang positif. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur, dan dengan demikian juga kita bisa akan menikmati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh pengharapan. Oke, salam wisdom untuk kita semua.